Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Nustiawan, NIM 1936026, ISTN Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan sistem operasi DOS. Microsoft DOS, Disk Operating System atau lebih kenal dengan singkatan DOS, adalah sebuah perangkat lunak dalam kategori sistem operasi ringan. Sekarang mungkin kita lebih mengenal istilah DOS dengan melihat program aplikasi Command Prompt yang ada di sistem operasi Windows. Jika memang demikian, kira-kira begitulah sistem operasi DOS berjalan. Namun secara keseluruhan DOS dahulu ketika pertama kali digunakan tidaklah seperti tampilan Command Prompt pada sistem operasi Windows, tetapi seluruh layar benar-benar hanya menampilkan layar hitam dengan pointer yang siap untuk diperintah. Bagi pengguna komputer zaman dahulu, ketika sistem operasi Windows 95 belum ditemukan, pengguna harus berusaha payah untuk lepas pasang disket guna menjalankan sistem operasi dan berbagai macam programnya. Tidak seperti sekarang, sistem operasi dan program aplikasi sudah mengetil permanen di hard disk. Sering berkembangnya waktu, pihak Microsoft mengembangkan sistem operasi DOS dengan menjadi Windows 95 yang sampai sekarang sudah Windows 10. Dari banyaknya perkembangan inovasi tersebut, ternyata Microsoft tidak menghilangkan DOS dari produknya, terbukti kita masih bisa menggunakan produk Command Prompt. Pengertian DOS sebuah program perangkat lunak yang masuk dalam kategori sistem operasi dengan berbasis teks, artinya seluruh perintah untuk menjalankan berbagai macam fungsi harus diketikkan dengan teks secara manual. Berbeda dengan graphic user interface yang tersaji secara grafis sehingga memudahkan pengguna dalam menjalankan komputer. Pengguna DOS harus memiliki kemampuan dan daya ingat yang luar biasa karena harus menghafalkan berbagai macam perintah untuk menjalankan fungsi program. Sistem operasi Windows adalah sistem pendahuluan dari sistem Windows PC DOS yang dibuat oleh IBM Corp yang merupakan sistem operasi berbasis 16 bit yang paling terkenal dengan menyingkirkan popularitas dari pendahulunya, yaitu sistem operasi kontrol program monitor yang menggunakan basis sistem operasi 8 bit, dan DOS terus dikembangkan sampai saat ini yang terus menempel sistem operasi Windows. Produk dari Microsoft yang diberi nama dengan Microsoft DOS. Secara prinsip, perintah-perintah yang ada pada DOS dibedakan menjadi dua bagian. Pertama adalah perintah internal dan kedua adalah perintah eksternal. Sejarah dan perkembangan DOS. IBM Microsoft kemudian merilis versi DOS di mana versi IBM langsung dibundel dengan komputer PC IBM disebut IBM PC DOS, sistem disk komputer mesin berbisnis internasional. Awalnya IBM hanya menggunakan apa yang sesuai untuk digunakan mesin DOS yang dirilis oleh Microsoft seperti program atau utilitas disertakan. Karena alasan ini versi IBM selalu dirilis lebih lambat daripada versi Microsoft DOS. Namun Microsoft DOS versi 4.0 adalah versi Microsoft DOS pertama yang benar-benar sama dengan IBM PC DOS karena Microsoft berkonsentrasi pada pengembangan penerus sistem operasi DOS yang disebut OS 2. Microsoft ketika melisensikan DOS ke IBM menandatangani perjanjian lisensi bahwa salah satu poin berisi bahwa Microsoft dapat melisensikan Microsoft ke perusahaan selain IBM. Dan perusahaan-perusahaan ini diundang untuk mengubah nama Microsoft DOS menjadi yang mereka gunakan, contoh Compact DOS, Tanky DOS, dan lain-lain. Sebagian besar versi ini tentu saja dengan versi yang telah dikembangkan Microsoft dengan DOS-nya, tetapi Microsoft telah mulai mencabut perjanjian lisensi sehingga perusahaan lain untuk harus menggunakan nama DOS alih-alih yang telah dikonsultasikan sebelumnya. Hanya IBM yang diberi kelulusan untuk terus menggunakan nama IBM PC DOS, bukan DOS. MS-DOS berkembang cukup cepat dengan fitur signifikan diambil dari beberapa sistem operasi lain seperti Microsoft Xenix. Varian sistem operasi unik dikembangkan oleh Microsoft DOS dimiliki oleh Dr. Richard, serta produk utilitas lainnya seperti Norton Utilities dari Symantec Corporation, komputer adaptatif seperti Microsoft Disk Defragment. Pencipta dari Central Point, Microsoft Antivirus merupakan produk Universal Manager Memory yang diperluas atau KIM Expand Memory Manager KMM dari quarterback produk diadopsi seperti IMM 386. Kompresi disk di space dari Stack Electronics dan banyak produk aplikasi lainnya. Ketika Intel Corporation memperkenalkan Microsoft Core baru disebut Intel 8206. Microsoft dan IBM mulai proyek sistem operasi pengendalian baru yang disebut OS 2. Pada dasarnya adalah versi MS-DOS yang berjalan dalam mode terproduksi mode terlindungan. Namun Microsoft meninggalkan proyek OS 2 untuk fokus mengembangkan Microsoft Windows dan Microsoft Windows NT. Digital Reset menciptakan latar muka grafis yang disebut game, tetapi sangat kurang populer di komputer IBM PC atau yang compatible. Game rupanya mendapatkan pasarnya pada mesin komputer Antasari ST, tetapi akhirnya disuruh lagi oleh Microsoft versi Windows 3.0. DOS, Disk Operating System, adalah sistem operasi digunakan untuk pertama kali dan masih digunakan sampai sekarang. Pengguna DOS sangat penting untuk pengembangan sistem operasi karena DOS adalah cikal bakal sistem operasi. Berbagai jenis DOS.
1.0 merupakan versi DOS pertama kali dibuat oleh Microsoft Corp yang hak ciptanya dibeli oleh IBM Corp, di mana kemunculan DOS ini dihubungkan dengan peminatan IBM atas pembuatan komputer PC pertama yang bernama IBM PC. Versi DOS ini masih sangat sederhana dan kemampuan terbatas. Oleh sebab itu diperbaiki dengan diterbitkan versi 1.1. Pada versi perbaikan ditambahkan kemampuan untuk mengakses disk drive dengan kapasitas 320 KB. DOS 2.0 produk versi DOS 2.0 dikeluarkan pada bulan Maret 1983 bersama munculnya komputer baru bernama PC XT dari IBM. Karena versi 2.0 mempunyai beberapa kesalahan bug, maka diperbaiki pada versi 2.10. Pada akhir tahun 1983 pihak Microsoft selaku pembuat DOS sebenarnya lisensi dibeli IBM juga mengeluarkan versi yang diberi nama MS-DOS 2.11. Berbeda dengan PC DOS 2.10, di sini terdapat perintah yang tidak terdapat pada PC DOS, yaitu perintah counter yang berguna untuk set operasi tunggal jam yang berlaku pada suatu negara. DOS 3.0 sering dengan munculnya komputer jenis PCAT Advanced Technology tahun 1984 telah diterbitkan PC DOS 3.0, di mana versi ini mendukung pemakaian disk flash drive kapasitas 1,2 MB dan pemakaian disk memori disebut virtual disk atau RAM disk dengan menggunakan extended memory yang mana belum dapat dipakai langsung oleh DOS versi ini. DOS 3.1 karena pada versi 3.0 sedikit bug, maka pada Maret 1985 secara kebersamaan pihak IBM dan Microsoft mengeluarkan versi baru mereka, yaitu PC DOS 3.1. Kelebihan versi ini adalah mendukung pemakaian sistem jaringan komputer network. DOS 3.2 pada akhir tahun 1985 pihak IBM memperkenalkan komputer jinjing network untuk mendukung pengoperasian. Dikeluarkan PC DOS 3.2 mampu memanfaatkan disk drive dengan ukuran 3,5 inci pada ukuran 720 KB yang biasa dipakai pada komputer laptop, dan Microsoft mengeluarkan versi yang sama pada bulan Januari tahun berikut. DOS 3.3 pada pertengahan tahun 1987 dikeluarkan PC DOS 3.30, MS-DOS 3.30 yang mana merupakan DOS yang paling banyak pemakai di Indonesia karena pada saat itu kita sedang gencar-gencarnya belajar komputer. Hingga kini sama banyak pemakai komputer yang menggunakan DOS versi ini. Kemampuan barunya adalah dapat mengakses hard disk sebanyak 30 MB. Sebenarnya di Eropa dan Amerika versi ini mendapat saingan ketat dari sistem operasi baru, yaitu OS 2, Operating System 2, khusus diciptakan untuk pemakai komputer PS2 personal system. Namun karena keadaan OS 2 terjepit karena kemampuan DOS dan unik, maka OS 2 juga mulai setingkat di bawah DOS. DOS 4.0 pada bulan Juli 1988 terbit PC DOS 4.0. Beberapa bulan berikut pada Desember versi naikinya PC DOS 4.01. Di sini ada fasilitas baru yang dinamakan program Shell untuk mengatur kerja komputer dengan sistem menu. Dikenalkan sistem label serial untuk disk menu baru di format. DOS 5.0 pertengahan tahun 1991 muncul PC DOS 5.0. Pada versi ini pemakaian memori yang semula masih agak membingungkan telah memperbaiki. Di samping penambahan fasilitas, program mantu yang mana merupakan kerjasama dengan perusahaan Central Point membuat program Mirror on Delete on Format. DOS 6.0 pada bulan Maret 1983 Microsoft memperkenalkan DOS 6.0. Mulai versi ini pemakaian PC DOS semakin kurang, di mana semua pemakai komputer lebih cenderung memakai MS-DOS daripada PC DOS, dikarenakan versi Microsoft lebih luas untuk digunakan berbagai PC dibanding PC DOS yang berapa perintahnya jika bila PC buatan IBM murni. Pada versi ini juga ditambahkan beberapa utility baru perintah komputer sistem, termasuk lebih mudah untuk ditambahkan dikenal seperti MSIM Microsoft Antivirus yang merupakan kerjasama dari CPAV, Central Point, Virus Double Space gimana untuk memperkenalkan media penyimpanan. Versi ini memperbaiki versi 6.0 di mana terdapat perbaikan adalah untuk double space manajemen memori. Selain itu ada tambahan pemerintah baru seperti fasilitas MOV, tampilan daftar yang ditulis lebih mudah dibaca. DOS 6.2 pada versi ini terdapat perbaikan yang isi file DOS versi 6.2, terutama file double space sudah dihilangkan karena ada perselisihan dengan pihak pembuat program membuat data stacker DOS under Microsoft Windows DOS 17 ke atas. Sejak diberikan sistem operasi Microsoft Windows, pemakaian sistem operasi DOS mulai berkurang karena ketampilannya. Fungsi DOS. Dahulu fungsi DOS adalah untuk menghubungkan pengguna komputer dengan perangkat komputernya, karena DOS merupakan sistem operasi yang sangat rumit pada waktu itu dan tergolong sederhana. Jika kita melihat di zaman sekarang, DOS berfungsi untuk menjalankan berbagai macam program aplikasi yang tersedia. Dan yang paling populer saat itu adalah sistem operasi jenis Word atau pengolah kata. Namun untuk menggunakannya harus menguasai berbagai macam kode program untuk menyeting struktur dokumen yang cetak dan program masih tidak terpasang secara permanen. Saat ini DOS juga masih ada dan bisa ditemui di operasi Windows dengan nama MS-DOS. Saat ini kita bisa menggunakan MS-DOS untuk berbagai macam keperluan lainnya. Kita menggunakan sistem operasi Windows berbasis grafik user interface dengan menjalankan program aplikasi atau menjalankan perintah. Menggunakan MS-DOS proses perintah kan lebih cepat dan ringan karena tidak perlu menampilkan grafis yang tinggi
seperti menjalankan grafik GUI dengan menggunakan MS-DOS juga mengembang menjadi lebih mudah dalam mengembangkan sistem operasi dari pihak Microsoft. Bagi pihak pengembang lepas juga bisa lebih nyaman dengan menggunakan MS-DOS karena lebih banyak menghemat sumber daya. Kekurangan MS-DOS tidak secara otomatis membuat GUI lebih rumit karena menggunakan antarmuka baris perintah. Ini ente tidak selalu kompatibel dengan program DOS. Sebagai bukti, jika Anda menjalankan program DOS tanpa melewati CMD, itu akan segera ditutup dengan Windows. Kelebihan DOS menampilkan program yang lebih realistis daripada Windows karena beberapa perintah dari Windows itu sendiri beradaptasi dari DOS. Misalnya perintah virus untuk menyembunyikan atribut. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.